Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulita dengan NIM akhiran 094. Izin memperkenalkan diri, saya Risyan Zahid dengan akhiran NIM 098. Perkenalkan saya Yuli dengan akhiran NIM 026. Perkenalkan, nama saya Robi Arga Prawira dengan NIM akhir 100. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penyusunan naskah akademik mengenai pencegahan penyalahgunaan relasi kuasa dalam penentuan kepengarangan karya ilmiah mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menjaga integritas akademik dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam proses penelitian dan juga publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan salah satu bentuk luaran akademik yang tidak hanya mencerminkan kualitas penelitian, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap suatu kontribusi setiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya. Dan dalam praktiknya sendiri masih terdapat perdebatan mengenai pencantuman nama dosen dalam karya ilmiah mahasiswa. Jadi pada satu sisi, dosen yang memberikan kontribusi nyata dalam penelitian memang berhak dicantumkan sebagai penulis, tetapi pada sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai praktik pencantuman nama yang tidak selalu didasarkan pada kontribusi, melainkan hal tersebut itu dipengaruhi oleh posisi dan juga kewenangan yang dimiliki oleh si dosen dalam lingkungan akademik. Dan kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi antara dosen dan juga si mahasiswa. Dan permasalahan tersebut ini menjadi penting karena hubungan dosen dan mahasiswa ini pada dasarnya tidak berada pada posisi yang sepenuhnya setara, yang mana dosen ini memiliki peran gitu dalam proses pembimbingan, penilaian, dan juga evaluasi akademik si mahasiswa, yang mana akibatnya mahasiswa ini seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dan juga rentan dan berpotensi mengalami kesulitan untuk menyampaikan keberatan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam proses penentuan kepengarangan karya ilmiah. Dan selain itu juga belum semua perguruan tinggi ini memiliki aturan secara spesifik gitu yang mengatur tentang standar kepengarangan dan mekanisme penyelesaian sengketa ataupun perlindungan terkait terhadap pihak yang dirugikan. Dan kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan juga perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak dicantumkan sebagai penulis dalam suatu karya ilmiah. Dan oleh karena itu, penelitian yang kita lakukan di sini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan mengenai kepengarangan karya ilmiah mahasiswa sebagai upaya dalam mencegah penyalahgunaan relasi kekuasaan. Untuk melindungi hak akademik seluruh pihak juga, dan juga memperkuat budaya integritas dan keadilan dalam lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah dari penelitian yang kami lakukan, yang dimana dari penelitian ini diawali oleh fakta bahwa mahasiswa merupakan pihak yang menghasilkan dan juga menyusun karya ilmiah melalui proses penelitian yang telah mereka lakukan. Namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan relasi antara dosen dan mahasiswa, karena dosen itu memiliki kewenangan dan juga perbimbingan, penilaian, hingga proses akademik yang lainnya. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan potensi pencantuman nama pihak tertentu dalam karya ilmiah tanpa kontribusi yang profesional terhadap penelitian maupun penulisan. Akibatnya, hak kepengarangan mahasiswa berpotensi tidak terlindungi secara optimal dan integritas akademik itu bisa terganggu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak kepengarangan mahasiswa serta menjaga keadilan dan juga integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi. Terima kasih. Izin melanjutkan pembahasan. Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Kita akan masuk ke tujuan penelitian terlebih dahulu. Baik, tujuan penelitian ini dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama ini, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan relasi kuasa dalam penentuan kepengarangan karya ilmiah mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada mengkaji urgensi pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan penyalahgunaan relasi kuasa dalam pencetusan atau penentuan kepengarangan karya ilmiah mahasiswa sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak intelektual dan juga intelektual mahasiswa dan menjaga integritas akademik. Lalu yang ketiga adalah menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan rektor tentang pencegahan penyalahgunaan relasi kuasa dalam penelitian kepengarangan karya ilmiah mahasiswa. Lalu yang terakhir, nomor yang keempat, tujuannya itu untuk merumuskan sasaran, ruang lingkup,
dan juga arah pengaturan serta mekanisme perlindungan yang diperlukan dalam peraturan rektor untuk mencegah praktik co-authorship yang tidak proporsional dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh sivitas akademika. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan penelitian. Kegunaan ini dibagi menjadi dua, ada kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ini diharapkan naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kajian mengenai integritas akademik, etika penelitian, hak kekayaan intelektual, serta hubungan relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, kajian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pelindungan hak kepengarangan dan tata kelola publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis ini bagi menjadi 4. Yang pertama itu bagi perguruan tinggi, naskah akademik ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan peraturan rektor yang mengatur pelindungan hak kepengarangan mahasiswa serta pencegahan penyalahgunaan relasi kuasa dalam publikasi ilmiah. Lalu yang kedua ada bagi mahasiswa sendiri, naskah akademik ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam proses penelitian dan juga publikasi ilmiah, sehingga mampu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya integritas akademik. Lalu yang ketiga ada bagi dosen dan juga sivitas akademika. Naskah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip kepengarangan yang adil, transparan, dan juga sesuai dengan standar etika akademik. Lalu yang terakhir, kegunaan yang terakhir itu adalah bagi pembuat kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Naskah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan mekanisme pengaduan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa terkait pengarangan karya ilmiah. Untuk selanjutnya, metode akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris atau pendekatan sosio-legal atau social-legal research. Menurut Atikah dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal, berpendapat bahwa pendekatan sosio-legal dipahami sebagai metode penelitian non-doktrinal yang mempelajari hukum dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas dengan mengambil instrumen riset dari disiplin ilmu sosial untuk menghasilkan data empiris. Melalui metode ini, tim penyusun tidak hanya mengkaji teks aturan normatif yang bersifat abstrak, melainkan bertugas mengkaji realitas serta mengidentifikasi bagaimana sistem hukum bekerja atau law in action di dalam masyarakat kampus. Objek kajian difokuskan pada perilaku empiris sivitas akademika yang muncul akibat interaksi dengan sistem norma kekayaan intelektual serta fenomena penyalahgunaan relasi kuasa. Menurut Atikah dan kawan-kawan yang dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal, berpendapat bahwa teknik pengumpulan data lapangan dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan data yang natural, alami, dan mendalam. Instrumen utama penggalian data primer dilaksanakan melalui teknik wawancara mendalam atau in-depth interview dan pelacakan dokumen. Proses wawancara dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut terdiri dari perwakilan unsur mahasiswa, yaitu Nurul dari Fakultas Hukum, Wida Martila dari Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, serta fungsionaris organisasi kemahasiswaan, yaitu Anwar Bil Nadzari dari perwakilan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau HIMA-IP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Data wawancara dianalisis menggunakan metode analisis isi atau content analysis terhadap transkrip verbal untuk memitigasi bias subjektif dan menjamin keandalan hasil penelitian. Nah, berdasarkan parameter etika penelitian sosio-legal, seluruh data ini dari informasi tersebut dan identitas informan diperlakukan secara hati-hati demi memastikan aspek keberhasilan, perlindungan hak, serta kesejahteraan para informan di lingkup akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.